Halo, selamat pagi anak. Kembali lagi dengan Mister. Hari ini Mister akan lanjutkan terkait statistik ya. Untuk pembelajaran statistik yaitu mengumpulkan dan menyajikan data. Jadi sebelum Mister mulai ada baiknya kita berdoa agar pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Oke, berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Jadi kalian sudah lihat tulisan yang Mister buat. Sehingga untuk yang pertama mengumpulkan dan menyajikan data. Jadi mengumpulkan data yang pertama itu bisa kita lakukan dengan dua hal. Ya. Yang pertama dengan pencatatan langsung. Jadi kalau kalian misalnya pencatatan langsung bawa buku tulis misalnya ya, bawa buku tulis. Yang pertama mengukur tinggi badan. Jadi kalian bawa buku tulis, bawa meteran ataupun alat ukur untuk mengukur tinggi. Ukur teman kalian misalnya contohnya tinggi teman A berapa 132, tinggi teman B 138, tinggi teman C 100 ataupun tinggi teman D 140. Jadi kalian catat tulis ya. Di sini kalian mencatat ya. Misalnya berapa ada 135 cm, 137 cm dan seterusnya. Jadi kalian catat. Sama untuk mengukur berat badan. Jadi kalian tulis saja. Ada mungkin beratnya 38 kg. Satuannya beda ya kalau berat. Kalau berat badan kilogram, kalau tinggi pakai cm. Terus ada 37 kg dan seterusnya. Ini contoh pencatatan langsung. Jadi kalian mencatat secara langsung berapa tinggi badan ataupun berat badan dari teman kalian. Ya. Setelah itu kalian bisa melanjutkan mengumpulkan data dengan pengisian lembar isian. Jadi bisa berikan contoh ini seperti di buku kalian. Jadi lembar isiannya kalian tulis ya di dalam satu kertas. Misalnya beri tanda centang pada nama calon ketua kelas. Berarti pengisian lembar ini bertujuan untuk mencari ketua kelas. Jadi contoh kandidatnya adalah Anissa, Denny, Hendra, dan Yoga. Ada 4 kandidat. Jadi ketika kalian ingin mengumpulkan data, siapa sih ketua kelas yang akan menjadi pengurus di kelas kalian? Misalnya kalau sudah kalian diberikan seperti ini, tinggal dicetak. Mau pilih yang mana? Anissa dicetak. Kalau milih Hendra dicetak. Tidak boleh banyak-banyak, pilih centang satu. Seperti pemilihan pada umumnya. Oke, ini namanya pengisian lembar isian. Oke. Setelah kita bisa mengumpulkan data, jadi setelah kita mengumpulkan data mungkin ada secara langsung ataupun cara dengan isian, bisa kita olah ya dengan menyajikannya dalam bentuk angka-angka seperti itu. Nah, di sini Mister berikan tinggi badan siswa ya. Ini satuannya dalam sentimeter semuanya. Jadi ini sama seperti pada buku kalau kalian perhatikan. Jadi jika diberikan data ya disajikan bentuk acak ada 137 cm, 134 cm, artinya besar, kecil, besar, kecil. Diberikan banyaknya data sebanyak 20 ya di sini. Oke, 20. Pertanyaannya adalah kita sajikan dalam bentuk tabel. Nah, bagaimanakah caranya? Yang pertama kita perlu lakukan adalah urutkan. Setelah kalian urutkan, baru cari terkecil. Nah, setelah kalian urutkan ini, ya jadi kalian harus urutkan dari yang terkecil dulu ya. Setelah kalian urutkan dari yang terkecil, setelah kalian dapatkan baru bisa kalian bawa ke tabel ini, lebih mudah ya. Itu cara untuk membuat tabel. Jadi di sini Mister berikan langkah sederhananya. Kita boleh melihat 137, 134. Lihat satuan atau angkanya 7, 4, 5, 8, 5, 4, 6, 3, 5, 6, 5, 8, 7, 5, 4, 8, 5, 6, 4. Berarti satuannya ada 4. Berarti angka yang terkecil 134.
Karena kita bentuk dalam tabel langsung, jadi kita cari untuk yang tinggi badannya 134 ada berapa orang? Ya, untuk yang tinggi badannya 134 ada berapa orang? Jadi kalian hitung 134. 1, 2, 3, 4. Boleh seperti itu. Kalau misalnya kalian tidak mengurutkannya, kalau ingin lebih cepat. Tapi kalau misalnya kalian sudah paham, boleh seperti langkahnya. 135 ada 135, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kalau sudah dicoret seperti ini, ya kelihatan jadi angka-angka yang sudah tidak, ya sudah dipilih. 136, 1, 2, 3, 4. Oke, ada 4. 137, 1, 2, ada 2. 138 yang terakhir, 1, 2, 3. Jadi seperti itu. Tabelnya seperti inilah jadinya. Ya, setelah kita punya data, urutkan, setelah itu cari banyaknya. Seperti ini. Dan biasanya diisi di sini jumlah. Untuk kalian memudahkan ya. Jumlah. Tapi boleh nggak isi ya. Jumlah juga kalian jumlahkan aja. 4 tambah 7 11, 11 tambah 4 15, 15 tambah 5 20, sama berarti ya jumlahnya. Kalau kita hitung satu-satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. Benar. Berarti banyak datanya adalah 20. Nah, biar tidak jauh-jauh dari contoh untuk berikutnya, setelah kita jadi dalam bentuk tabel, ya ini dalam bentuk tabel ya. Tabel. Sajian dalam bentuk tabel. Nah, sekarang disajikan dalam bentuk batang. Jadi langkahnya sama, buat menggunakan penggaris, buat, terus di sini kan banyaknya ada 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan selanjutnya adalah tinggi badan ya, 134, 135, 136, 137, 138. Jadi 134 yang pertama, 134 ada 4, 135 ada 7, 136 ada 4, 137 ada 2, dan 138 ada 3. Jadi seperti ini. Ya, langkah setelah kalian mengumpulkan data, mencatat ataupun dengan cara lembar isian. Setelah lembar isian, baru kalian sajikan. Ya, di sini ada contohnya adalah tinggi badan. Berikan tinggi badan. Kalau diberikan data secara acak, itu kita pertama urutkan dari yang terkecil. Setelah kalian dapat urutkan, bisa mencari tabel. Ya, di sini pada tabel diurutkan dari yang terkecil. Ya, umumnya. Setelah kalian dapat ini, cara yang sama juga bisa kalian tuangkan dalam bentuk yang data. Oke, sekian yang bisa kita sampaikan terkait dengan mengumpulkan dan menyajikan data. Jadi untuk latihan di sini silakan dikerjakan di buku PR kalian halaman 36 sampai 40. Kerjakan bagian A, B, dan C di buku tulis kalian. Jadi jangan takut ya, kelihatannya soalnya panjang-panjang, tapi sangat sederhana sebenarnya. Oke, nggak usah takut. Kalau misalnya masih bingung, tanyakan, Mister tunggu. Oke, itu yang bisa tersampaikan. Silakan dikerjakan. Jika ada pertanyaan, jika ada yang tidak dipahami atau belum mengerti, bisa tanyakan kepada Mister. Oke, sekian yang bisa kita sampaikan terkait pembelajaran statistika untuk hari ini. Jadi setelah pertemuan ini, kemungkinan minggu depan kalian akan ada penilaian harian, penilaian tengah semester ya, PTS. Jadi PTS-nya terkait dengan ini ya, bangun segi banyak dan statistika. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Karena tadi dibuka dengan doa, ada banyak kita tutup dengan doa kembali. Oke, doa dimulai. Doa dapat diakhiri. Selamat pagi.